kali sebulan ya Bu ya. Nah kali ini ibu-ibu dapat pemahaman pembelajaran tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Tapi sebelum kita memulai ya kan Bu ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu Ibu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Kembali lagi ibu-ibu bersama dengan saya Umi Raisa. Tepatnya saya adalah salah satu pendamping Kecamatan Medan Perjuangan. Saya merupakan salah satu pendamping di sini dari 5 teman-teman saya. Ya Bu ya. Oke Ibu, kita akan belajar tentang memahami tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan Ibu. Kemarin kita modulnya kan Bu tentang pentingnya gizi dalam layanan kesehatan ibu hamil. Kemarin udah Ibu ya. Ibu juga udah paham tuh. Ada nggak di sini ibu-ibu yang lagi hamil? Ada ini. Ibu Wati anaknya udah umur berapa? Udah umur 5 tahun. Yang balita di sini Ibu. Oh saya Bu. Anaknya berapa bulan Ibu? Ya mau 1 tahun. Oh mau 1 tahun. Jadi Iya. ibu-ibu di sini memang udah berpengalaman ya Bu ya sepertinya Iya. ya. Jadi lebih menarik lagi kalau untuk kita sharingnya, berbagi ilmunya ya Bu ya. Coba kopinya kita Nah, ya. Ibu Forman sedang apa? 6 bulan hamil. Oh ternyata pas sekali ya Bu ya. Ibu Forman ini 6 bulan lagi masa kehamilannya. Oke, marilah kita akan memulai pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya Bu ya. Nah, kemudian ini apa aja itu Bu? Dimulai dari dia hamil harus diperhatikan ibu-ibu ya. Gimana pentingnya gizi sama si mamanya harus penting diperhatikan. Gizi terhadap si anaknya, si sabung bayinya juga diperhatikan ya ibu. Karena kan kita mendapatkan bantuan juga dari pemerintah kan Bu, yang bagaimana kategorinya untuk kategori ibu hamil. Itu uang itu juga memang harus ibu pergunakan untuk kesehatan ibu, untuk layanan ibu berobat juga tentunya. Ibu-ibu ini biasanya berobat itu untuk mencek kehamilannya di mana Ibu Perman? Ini saya di puskesmas saja kok klinik. Puskesmas dan klinik ya. Oke cukup baik. Sedangnya ibu sudah pergi untuk layanan kesehatan. Baik Bu, ini saya ada mengemas film, mau kasih film sama ibu berbagi bagian dari ini juga klip yang saya ada di depan ini. Nah ini dia Bu ya videonya. Kita sama-sama nonton ya. Satu, selama hamil, ibu menambah makan dengan 1 porsi lebih banyak dari porsi sebelum hamil, atau tambah makan makanan seringan setiap hari. 2, ibu makan makanan bergizi. A. Makanan gizi seimbang berupa makanan pokok, lauk, sayur, buah, protein nabati dan hewani, serta lemak atau minyak. B. Makanan yang telah diperkaya dengan zat gizi mikro, terutama vitamin A, besi, dan iodium. 3. Ibu minum 1 tablet damar darah atau TTD setiap hari selama kehamilan, minimal 90 hari berturut-turut. 4. Ibu hamil dianjurkan untuk memeriksakan darah. 5. Tidak ada pantangan makan apapun bagi ibu hamil. Oke. Ada pantangan untuk ibu hamil. Tapi enggak sudah.
istri saya, Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multi mikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Emang perlu ya, Bu? Bapak harus lebih banyak perhatian terhadap kesehatan ibu dan bayi. Tadi cek darah, istri Bapak anemia. Aneh apa, Bu? Oh, pantesan istrinya si bapak lemas. Darah merah pada istri Bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, jangan ngerti pokoknya jangan Bapak tahu. harus belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok, Pak. Iya, Hanya kalau perlu tahu lagi lah. ketemu dengan Kayak bidan. suamiku. Contohnya selesai datang ini, dia rajin ketemu sama bidan. Iya, Emangnya iya, sudah udah berapa kali diperhatian. persiapan tidak? Kurang Udah kali dua sudah sih. hamil. Udah. Tetapi Bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak bapak itu kurang bulan. Betul. Dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet. Satu setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus, Pak. Duh, macam-macam urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang benar, dalam tablet, terus apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak mau usah bingung, tanya aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari Pak, ke dalam. Lihat istri Ya, Bapak. baik, Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, waalaikumsalam. Tadi pagi jadi ke bidan. Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu nggak di bidan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin sana sini kan. Iya sih. Tadi ibu itu ngobrol waktu kita pacaran dulu ya. Oke Bu, kita skip dulu. Nah, kita bakal ketemu sehat ya. Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya. Ya pasti dong, Bu. Siap. Kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal ketemu sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya. Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih, coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti Aku kayak gitu, pas lagi ngidam-ngidam, kasihan gitu ya. aja ya. Iya, Bang. Kasihan dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi. Aku jadi membayangkan aku yang ngambil ya. Sementara ibu, wanita yang cantik. Nggak ada rencana nih anak kedua ibu. Anak kita Iya, juga anak kedua bakal bu. sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kurang gizi. Kalau kata aku sih, Iya, betul ya, kayaknya kan? tinggi Iya. anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih? Kalau waktu kecil suruh Oh lompat-lompat. iya, ayah Oh, tahu gitu ya? nggak Suruh gimana berenang. caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli apa? Maksudnya ayah, Bu Bidan, atau Pak Puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh, ayah aja.
cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak anaknya gitu. Dan ganteng juga tuh. Ledek aja ini. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya, Bu, yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Sudah, terima kasih ya, Bu, atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. Oke, itu tadi Bu, tadi udah nonton ya Bu ya, pentingnya 1000 hari gizi di kehidupan. Jadi 1000 hari, kenapa 1000 hari? Nah, gizi itu Bu, pertama kali kan ada di sini kehamilan. Nah, di masa kehamilan itu Bu, kita penting untuk menjaga gizi. Karena apa? Kesehatan itu bukan hanya untuk ibunya aja, karena dia lagi hamil gitu. Dia lagi mengandung si dedek bayi. Jadi harus penting memang ibu itu memperhatikan gizinya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, apa aja Bu gizinya yang harus diperhatikan sama ibu hamil itu Bu? Nah, lihat Bu, kembali lagi di samping isi piringku. Dengan isi piringku, ibu-ibu makan apa? Kayak ibu mama biasanya sehari-hari makan apa aja Bu? Ya macam-macam, sayur, nasi, ngemil macam-macam, namanya ibu hamil ya kan. Iya, Ibu hamil buah ya. Buah juga ya Bu. Baik. Sayur Oke, banyak-banyak. jangan lupa ada isi piringku dibagi dalam 4 bagian. Di mana kita ada lauk-lauk ya Ibu tahu juga ya. Buah-buahan itu sangat penting Ibu. Perhatikan gizinya dimulai dari ibu hamil ya Bu. Perhatikan, jangan lupa perhatikan gitu. Karena apa? Yang namanya penting 1000 hari pertama kehidupan dimulai bayi itu usia 0 sampai 2 tahun. Seperti itu. Ibu hamil, perhatikan juga. Ibu harus rajin nih mencek kehamilan ibu ya. Kemudian ibu harus rajin juga minum tablet tambah darah. Selain mengkonsumsi isi piringku ada 4. Kemudian ibu harus mengkonsumsi tablet tambah darah ya Bu. Karena apa? Ibu hamil itu suka kuning-kuning, suka pusing-pusing, suka anemia, mengalami anemia. Oke, kemudian jangan lupa untuk datang ke layanan kesehatan Vaskes, fasilitas kesehatan kita ada klinik di mana kita bisa ke rumah sakit, jumpai dokter, ibu bidan di lingkungan sekitar kita. Nah, itu di kehamilan dalam kandungan, ya kan Ibu? Jangan lupa untuk memperhatikan gizi ibu dan si bayi. Kemudian masuk lagi kepada kelahiran dan masa nifas usia 0-6 bulan. Ibu paham kan sering orang bilang, ASI eksklusif. Eksklusif, apa eksklusif? ASI 6 bulan diberikanlah, diusahakan ASI eksklusif selama 6 bulan Ibu ya. Karena kita tahu ya Bu ya, ASI itu sangat bagus untuk perkembangan kecerdasan anak Ibu tentunya.
dan juga imun tubuh anak bisa dari sana gitu, bisa lebih kebal terhadap virus ataupun yang lainnya. Apalagi sekarang pandemi corona ya Bu ya. Udah, kemudian itu kita masuk kepada usia bayi 6 sampai 12 bulan Bu. Nah, Ibu pernah nggak tahu ada dia tuh nggak sesuai ya tinggi badannya sama usianya? Itu istilah namanya stunting, Ibu. Stunting itu apa? Tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya, itu namanya stunting. Kenapa bisa stunting anaknya? Karena tadi dia tidak memperhatikan, ibu itu kurang memperhatikan gizi anaknya kayak gitu. Itu makanya bisa berefek kepada stunting jika kita tidak memperhatikan gizi anak kita ketika lagi hamil seperti itu. Ini dia pertumbuhan seusia umur. Anak normal, anak wasting atau kurus, anak stunting itu anak wasting itu artinya kurus, sedangkan anak stunting itu tinggi tidak sesuai dengan umur. Kemudian anak gizi kurang, berat tidak sesuai dengan umur. Nah, setelah misalnya kita melahirkan, ibu itu perlu ke layanan kesehatan, itu namanya posyandu ya Bu. Ibu perlu mengimunisasi anak ibu. Nanti di situ diberikan suntik, vaksin ya Bu ya. Kemudian itu berat badan anak ibu diukur, kemudian tinggi anak ibu juga ibu paham, ibu bisa tahu seperti itu. Jika anak kekurangan gizi, apa sih yang bisa menyebabkan ini Bu? Dampak kekurangan gizi, ya kan Bu? Nah ibu hamil, ibu tahu lah berat badan lahir rendah kayak gitu kan. Ya, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan rendah katanya seperti itu. Kemudian dampak gizi, kekurangan gizi ketika sama si bayi itu anaknya jadi gampang sakit Bu, kayak gitu. Kemudian itu ketika dia anak-anak, nah ini yang saya katakan stunting, ini karena dia dampak kekurangan gizi. Ketika remaja ibu itu berdampak sampai dia usia dewasa kayak gitu. Sangat luar biasa ya Bu ya, bisa berdampak dari usia kehamilan ya Bu ya. Nah itu pentingnya kita lebih memperhatikan lagi kesehatan ibu hamil dan si bayi. Nah, kemudian kepada dewasa dia jadi menjadi susah Bu berkonsentrasi. Kalau kita sering lihat anak-anak, kok susah kali belajar ya kayak gitu, kok susah kali diajari. Ingat ibu, itu kembali lagi kepada masa dia bayi kurang gizi. Akhirnya apa? Anaknya kurang ini tadi gangguan kesehatan, pendidikan rendah dan terbatasnya kegiatan kerja. Oke, ini gangguan kesehatan itu tadi anak susah fokus. Kenapa? Karena gizinya rendah. Makanya kita penting sekali untuk memperhatikan kesehatan dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, itu sangat penting ya ibu-ibu. Oke, jadi itulah tadi ibu-ibu yang saya katakan bahwa itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan si bayi itu. Apalagi kita ibu-ibu ya Bu, pengen anak kita sehat-sehat, cerdas dan luar biasa ya Bu ya. Nah, setelah sesi ini tadi ada manfaatnya nggak ibu-ibu? Ada ya Bu ya. Kayak Bu Forma lagi hamil ini gimana sih kontrolnya? Saya dari dulu begini. Iya ya. Biar bisa langsung tahu kan, belajar ya. Iya gitu ya Bu ya. Ya jadi ini pentingnya untuk kita ibu-ibu kan. Nah pentingnya kita untuk melihat, wah benar ternyata kita harus lebih memperhatikan gizi, bukan hanya kepada mamanya. Gizi itu bukan makan es krim, enggak ya Bu ya, itu enggak termasuk kok di isi piringku ya Bu ya. Bukan, enggak masuk deh, itu hanya snack-snack sampingan saja, tapi harus diperhatikan ini ya, karena kesehatan itu sangat penting betul, bukan sangat mahal, sangat penting, benar sangat mahal. Sebenarnya kita bisa dapat dari yang saya mahal Bu, yang sayur-sayuran kan cukup gampang kita dapati ya Bu di tengah pasar. Oke, jadi Ibu Forman yang sedang sekarang lagi hamil bisa ya Bu ya mencontoh dan mengingatnya untuk kesehatan si janin nantinya Ibu ya. Nah, demikian ibu-ibu sesi saya hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya ibu-ibu. Semoga kita di pertemuan selanjutnya datang dan lebih semangat lagi. Kita tepuk tangannya mari Bu.